Waktu dulu umur 42, aku pikir aku udah hidup yang paling sehat. Tapi sebenarnya di dalam hati ngerasa ada yang gak beres. Gak jarang dulu setiap bangun pagi aku ngerasa mellow banget. Diawali dengan nangis dulu tanpa tahu kenapa. Baru tahu setelah aku ke psikiater kalau aku tuh terserang episode panic attacks. Dan aku didiagnosa kena depresi. From then on, aku ngubah strategiku. Aku pelan-pelan prioritasin tidur dan rest days. Aku juga berusaha untuk milih kombinasi olahraga yang justru ningkatin massa ototku, walaupun tetap jaga kesehatan jantung juga ya. Di usia 46, aku bahkan sempat untuk pertama kalinya bisa six pack. Waktu dulu umur 42, aku pikir aku udah hidup yang paling sehat. Aku sedang berada di puncak karir, seorang pelatih kebugaran, hobi lari, dan triathlon, bahkan pernah juara 3 di ajang half Ironman. Aku ambisius dalam bekerja, suka olahraga, coach people, dan percaya kalau kamu mau sehat, kunci utamanya harus olahraga lebih keras. Harder is better. Tapi sebenarnya di dalam hati ngerasa ada yang gak beres. Setelah cerai, ceritanya aku daftar maraton untuk merayakan kemenangan. I was relieved that I was able to break free. Tapi sepanjang training maraton, aku malah sengsara. Setiap mau ngerjain PR maraton, dadaku sesak dan aku sering banget nangis. Semakin deket ke hari lomba, semakin sering aku cemas. Nggak jarang, tengah malam aku kebangun, karena seluruh badan kerasa panas dan dadaku sesak. Rasanya kayak mau heart attack. Gak jarang dulu setiap bangun pagi aku ngerasa mellow banget. Diawali dengan nangis dulu tanpa tahu kenapa. I have to tell myself literally to take it one step at a time. Like just get up from the bed, wash your face, brush your teeth. Sampai aku gak ngenalin diriku sendiri dan takut gila. Kalau ditanya, aku fit apa enggak? Jelas aku fit ya. Karena aku sanggup lari puluhan kilometer. Tapi aku tahu, aku nggak healthy. Baru tahu setelah aku ke psikiater kalau aku tuh terserang episode panic attacks. Dan aku didiagnosa kena depresi. Wah, rasanya kayak ditampar ya. Setelah divorce memang bukannya aku memberikan waktu untuk healing, tapi aku malah men-challenge diriku dengan maraton yang butuh latihan yang luar biasa berat. Udah gitu, aku masih adjustment dengan kehidupan sebagai single mom buat kedua anakku. Dan setelah aku selesai maraton, aku ceritanya cek body compositionku nih. Dan di situ aku kaget. Aku didiagnosa under muscle. Man, I took that personally. Aku sempat mikir, gimana mungkin seorang coach ototnya sedikit, terus mentalnya drop. Di situ aku sadar, ada yang salah dengan cara aku memaknai sehat. Periode itu mengubah segalanya sih. Aku mulai tertarik untuk jadi seorang health coach. Itu tahun 2018. Di periode itu aku banyak belajar, kalau pingin sehat seutuhnya, itu ternyata nggak cuman dengan olahraga dan makan sehat. Tapi lu juga mesti punya the right mindset dan mulai prioritasin istirahat. Sebagai single mom of two, saat itu aku punya pekerjaan yang sangat demanding from 9 to 5. Aku baru sadar bahwa selama ini tuh aku hidup dengan baterai yang selalu tiris. Secara fisik, mental, emosional. Di usia 42 tahun itu aku juga baru belajar soal apa yang sebenarnya terjadi sama perempuan saat kita masuk 40-an. Baru tahu kalau kita hormonnya tuh mulai fluktuatif dan sebenarnya sudah masuk masa perimenopause. Dan saat kita masuk ke fase ini, ternyata semakin kita push diri kita untuk olahraga lebih keras dan meremehkan tidur, meremehkan rest days, semakin keluar gejala-gejalanya. Dari sulit tidur, anxiety, jantung deg-degan, bahkan depresi. Sounds familiar?
Itu ternyata gejala yang sering banget dialami sama perempuan perimenopause. Di situ aku baru sadar kalau pilihan olahragaku dan mindsetku justru memperparah gejala-gejala perimenopause-ku. Dengan aku latihan terlalu keras dan jarang banget ngasih waktu untuk istirahat. Makanya aku bukannya seneng, malah depresi. Olahraga yang saat itu aku pilih juga ternyata bikin massa ototku justru turun. Padahal saat kita tambah tua kan kita perlu mempertahankan massa otot kita. From then on, aku ngubah strategiku. Aku pelan-pelan prioritasin tidur dan rest days. Aku juga berusaha untuk milih kombinasi olahraga yang justru ningkatin massa ototku, walaupun tetap jaga kesehatan jantung juga ya. Aku ganti nih kardio yang berjam-jam dengan latihan beban 4 kali seminggu. Porsi kardio jauh lebih sedikit. Makan lebih banyak protein dan tidur cukup. Aku juga mulai daily meditation. It took time to build the habits, but I got there and I'm still here. Pelan-pelan aku ngerasain ya tubuhku berubah, pikiran juga jadi lebih tenang, gak lagi kena panic attacks. Aku mulai kelihatan punya lekukan-lekukan otot dari yang tadinya kurus kering. Aku sempat gak percaya loh, padahal aku latihannya lebih sedikit. Dulu bisa 6 kali seminggu, bahkan kadang-kadang 2 kali sehari. Tapi malah dengan 4-5 kali seminggu badanku lebih bagus. Di usia 46, aku bahkan sempat untuk pertama kalinya bisa six pack. So, kalau kamu pernah punya doubt, mungkin gak sih become the healthiest version of you di usia 40-an? Aku pernah buktiin kalau kita bisa. Aku sering banget melalui perjalanan perimenopause itu dengan rasa bingung dan frustasi. Banyak hal soal perimenopause itu aku pelajarin sendiri. Aku gak pingin perempuan lain ngalamin hal yang sama. Itu kenapa aku jadi health coach yang fokus sama menopause transition. Itu juga alasan aku dirikan Move in Health. Ini satu health coaching agency pertama di Indonesia yang punya yang namanya Perimenopause Game Plan. Ini program khusus perempuan usia 35-55 tahun yang punya tujuan nggak cuman pingin survive perimenopause, tapi keep thriving. Aku tuh ngelihat perimenopause itu sebagai jendela kesempatan buat perempuan untuk membangun kembali kesehatan, kekuatan, dan kepercayaan diri kita. Menopause itu bukan akhir, tapi tahap di mana perempuan sebetulnya bisa menemukan kekuatan baru. Perempuan bisa menemukan kembali keseimbangan dan jadi lebih wise di usia 40 plus. Tapi kita perlu punya mindset yang beda dan punya strategi yang jitu. Kita bisa kok jadi manusia yang lebih kuat dan sehat di usia yang gak muda lagi. Start your journey with me. Temui link di bawah ini untuk mulai dan jangan lupa untuk subscribe dan dapetin tips hidup sehat over 40 di Moving With Me ya.